Haleluya. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama. Jadi pesan ini sepertinya pesan Natal, tetapi karena kita ada di momen Nataru, ya kan? Natal dan Tahun Baru, maka saya pikir hal ini cukup cocok juga dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita dan apa yang Tuhan mau kita bawa masuk ke tahun yang baru 2022. Saya berdoa biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45. Di sana berbicara tentang Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Haleluya. Ada sebuah penyakit yang sangat langka, tetapi ada di dunia ini, dan saya tidak tahu statistiknya berapa banyak dari sekian miliar penduduk dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit ini punya nama keren, prosopagnosia. Prosopagnosia itu artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah face blindness. Orang yang tidak bisa mengenali wajah orang lain. Orang yang sangat mudah lupa wajah orang lain. Ya, bukan berarti kalau Anda tidak ingat dengan seseorang terus Anda mengidap penyakit ini, bukan itu maksudnya. Tetapi orang ini sekalipun dia kenal baik, sekalipun orang lain itu istrinya ataupun suaminya, kalau orang itu mengidap prosopagnosia, dia tidak akan bisa mengenali suaminya, dia tidak akan bisa mengenali istrinya, dia tidak akan bisa mengenali anak-anaknya. Kalau dia anak, dia tidak bisa mengenali orang tuanya atau teman-temannya. Betapa menderitanya punya penyakit seperti ini, saudara. Dan penyakit ini itu bisa disebabkan barangkali karena pernah cedera di bagian kepala atau mengalami trauma tertentu yang menyebabkan fungsi otak atau bagian yang mengenali wajah orang lain itu terganggu, dan sehingga orang itu mengalami penyakit ini. Ataupun bisa juga prosopagnosia ini bersifat genetik. Itu dari turun-temurun, dari nenek moyang, dari orang tua sampai ke anak-anak. Betapa sulitnya Anda bisa membayangkan, betapa menderitanya. Anda ketemu dengan rekan Anda, teman Anda, ya setiap hari Anda ketemu, Anda nggak kenal, saudara. Hari ini Anda tahu, Anda kenal dia, besoknya Anda lupa wajahnya seperti apa, sehingga Anda tidak tahu. Ini penyakit sangat langka, tetapi ada di dalam dunia ini. Nah, peristiwa yang baru saja terjadi, kita melihat bayi yang belum dilahirkan bisa mengenali bayi yang lain lagi yang juga belum dilahirkan. Sama-sama belum dilahirkan, tetapi sudah saling mengenali wajahnya. Nah, ini adalah lawan dari prosopagnosia. Ya, kalau prosopagnosia dia tidak bisa mengenali. Tapi kalau Anda sangat ingat, ya bahkan sampai
rincian daripada wajah orang. Kan ada orang-orang tertentu yang selalu ingat ya ciri-cirinya. Mungkin Anda tidak ingat nama, tapi kalau Anda deskripsikan wajahnya, orang itu bisa, oh iya ya aku ingat. Ada orang-orang yang punya spesialisasi mengingat wajah orang yang mungkin baru ketemu sekalipun dia sudah tahu, oh ini punya tai lalat di sini, ya kan? Ini punya jerawat di sini waktu ketemu, ya rambutnya banyak, rambutnya sedikit, botak dan lain sebagainya. Ya semua ciri-ciri daripada wajah seseorang dia bisa deskripsikan dengan detail. Nah, lawan kata dari prosopagnosia adalah kata yang sangat keren, yaitu super recognizer. Super recognizer. Super recognizer ini orang yang sangat-sangat mudah untuk kalau ngelihat wajah Anda sekali udah seperti di copy ke memori dia, dan dia bisa mendeskripsikan wajah Anda sampai sedetail, sekecil mungkin. Nah, saya mau katakan bahwa peristiwa Natal pertama itu memunculkan penyakit prosopagnosia ini dari sisi rohani. Karena banyak orang yang tidak mengenali wajah Tuhan. Mereka tidak mengenali karya Tuhan. Mereka tidak mengenali satu peristiwa yang supranatural sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka dibutakan. Mereka tidak ingat dan mereka tidak bisa melihat sesuatu yang ilahi sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa melihat Tuhan hadir dalam suatu sikon. Banyak yang mengalami ini di Natal pertama. Sebagai contoh, penjaga tempat penginapan di mana Maria dan Yusuf hendak singgah. Karena Maria sudah mengandung besar dan sudah waktunya untuk melahirkan. Tetapi penjaga tempat penginapan itu tidak mengenali wajah Tuhan, tidak mengenali karya ilahi, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, di depan matanya. Dia tidak bisa melihat sesuatu pun yang luar biasa, yang supranatural. Ada orang lain lagi yang tidak mengenali wajah Tuhan pada Natal pertama itu, namanya Herodes. Dan karena dia tidak mengenali campur tangan Tuhan, dia tidak mengenali wajah Tuhan di dalam satu keadaan, dalam satu peristiwa, maka dia melakukan perbuatan yang bodoh. Dia membunuh semua bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang lahir di Bethlehem. Bahkan selama kehidupan Yesus pun banyak orang yang gagal mengenali wajah Tuhan di dalam kehidupan Yesus. Penduduk Nazaret sebagai contoh. Yesus tinggal di sana selama 30 tahun. 30 tahun, tetapi penduduk Nazaret tidak mengenali wajah Tuhan, tidak mengenali tangan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka, yang berkarya di tengah-tengah mereka, yang mengasihi mereka, yang mau menjadikan mereka orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat, memakai kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak mengenali. Karena itu ketika Yesus maju ke depan dan dia membacakan surat nubuatan Nabi Yesaya, mereka malah mencibir Yesus. Dia katakan, siapa orang ini? Siapa yang pikir dia itu siapa? Kok berani-beraninya ngomong seperti itu? Bahkan mereka mau melemparkannya dari tebing. Mereka mau membuang Yesus ke jurang. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan mereka dibutakan. Mereka tidak mengenali wajah Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Pesan firman Tuhan malam hari ini sangat sederhana, saudara. Saya mau katakan kepada Anda, mengakhiri tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi super recognizer. Aku tidak mau menjadi orang yang mengidap prosopagnosia. Aku tidak mau mengidap face blindness. Aku tidak mau ada dalam keadaan aku tidak melihat
wajah Tuhan, padahal hal itu terjadi di depan mataku. Karena dengan tidak mengenali wajah Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali itulah yang menuntun kita kepada keputusan atau pilihan yang bodoh, bahkan salah. Karena kita tidak mengenali wajah Tuhan, kita tidak mengenali campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali kita cenderung mencuri kemuliaan Tuhan. Kita merasa bahwa, oh, aku sukses karena memang aku berbakat. Oh, aku bisa berhasil dalam hidup ini karena memang aku pintar, aku cerdas. Anda lupa dan Anda tidak mengenali wajah Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda sedang mengidap prosopagnosia rohani kalau Anda tidak bisa memberikan kemuliaan dan mengembalikan segala pujian hanya kepada Yesus. Karena Dialah yang membuat Anda sukses. Dialah yang membuat Anda berhasil. Dialah yang membuat Anda ada sampai saat ini, bahkan punya masa depan yang cerah gilang gemilang. Haleluya. Anda harus mengenali wajah Tuhan di setiap aspek keberadaan hidup Anda. Karena seringkali peristiwa Natal kita suka membahas hal-hal yang spektakuler. Gembala melihat paduan suara surga. Sangat mudah untuk mengenali wajah Tuhan bagi para gembala itu. Karena mereka melihat sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang sensasional, yang tidak biasa. Maria ketika mendengar malaikat Gabriel datang kepada dia, malaikat menampakkan diri, sesuatu yang spektakuler, sangat mudah untuk kita berkata, wow, Tuhan hadir di sini. Oh, ini wajah Tuhan sedang berkenan kepadamu. Oh, ini campur tangan Tuhan sedang berkarya menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa Natal bukan sekedar sesuatu yang spektakuler. Natal pada zaman itu pun ada sesuatu yang biasa-biasa, rutinitas sehari-hari. Karena setelah para gembala itu melihat paduan suara surga menyanyi, setelah selesai menyanyi, apa yang terjadi? Malaikat itu pergi. Nah, malaikat itu meninggalkan para gembala. Dan mereka harus kembali menggembalakan ternak mereka. Bukan berarti setelah melihat paduan suara malaikat, kemudian domba-domba itu menjadi glow in the dark, ya, menjadi penuh kemuliaan. Mereka tetap kotor, mereka tetap binatang, mereka tetap harus dirawat. Artinya, jangan cuma melihat Tuhan, jangan cuma mengakui Tuhan ketika sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita, dapat promosi, dapat naik gaji, ya kan, bisnis profitable, ya, kemudian pelayanan diberkati, dipakai Tuhan untuk memberkati ribuan jutaan orang. Tetapi Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari waktu kita masih tidur pun Tuhan hadir di sana. Dan Dia yang membangunkan Anda dan saya. Ketika kita bangun, kita mulai melakukan hal-hal yang hygiene, mandi, sikat gigi dan lain sebagainya. Tuhan pun hadir di sana. Dan Anda harus belajar untuk mengenali wajah Tuhan, mengenali tangan Tuhan di setiap detail rincian kehidupan kita. Dan bukan hanya di dalam peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa spektakuler di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berkata bahwa kita sukses, kita berhasil karena memang aku cerdas, karena memang aku bijak, aku mengambil keputusan-keputusan yang berhikmat. No, saya mau tanya sama Anda, dari mana Anda mendapatkan kebijaksanaan Anda? Dari mana Anda mendapatkan hikmat dan ide yang akhirnya bisa membuat terobosan dalam bisnis Anda, dalam pelayanan Anda, dalam pekerjaan Anda? Dari mana Anda mendapatkan bakat Anda, talenta Anda? Bukankah itu dari Bapamu yang di surga? Karena itu kenali wajah Tuhan, kenali
tangan Tuhan, bahkan di setiap detail, rutinitas yang membosankan, sekalipun tidak mudah, tetapi membosankan, menjemukan sekali menjalani hidup ini. Dari hari ke sehari, rutinitasnya sama, siklusnya sama, ya kerjaannya sama seringkali. Hanya sesekali ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Natal, ya makanannya, menu makanannya berbeda. Ya kan, apapun yang Anda mau, ya bisa disiapkan. Anda suka makanan apa, bisa disiapkan. Tapi begitu masuk hari biasa, makanannya yang kata orang Manado, masakannya pastiu. Ya, menunya menu pastiu. Ya itu lagi. Tapi saya mau katakan, saudara, di dalam menu pastiu pun Tuhan hadir. Tuhan memelihara Anda. Di situ ada wajah Tuhan memelihara Anda. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyepelekan, meremehkan apa yang ada di depan mata kita hanya karena kita menunggu, menantikan sesuatu yang spektakuler. Haleluya. Anda harus selalu tanya kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda diberkati secara finansial, ya Anda harus ingat dari mana Anda berasal. Mungkin Anda tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Anda tidak hidup karena warisan. Anda tidak kaya karena Anda adalah ahli waris dari orang tua yang kaya raya. Tapi tetap Anda harus mengenali wajah Tuhan di setiap aspek keberadaan hidup Anda. Amin. Selalu tanya dari mana Anda mendapatkan dana untuk bisa sekolah. Dari mana orang tua Anda bisa mampu menyekolahkan Anda sampai Anda lulus, mendapatkan sarjana? Dari mana ya orang tua Anda bisa membiayai semua keperluan Anda sampai Anda menjadi orang yang mapan, orang yang bisa mandiri? Mungkin Anda seorang murid beasiswa. Siapa yang membuat Anda bisa mendapatkan beasiswa itu? Bukan karena kehebatan orang tua Anda, tapi karena kehebatan Yesus Kristus. Amen. Yang memelihara kehidupan kita. Kalau Anda punya bisnis, Anda memerlukan pinjaman dari bank, siapa yang membuat pinjaman itu lolos? Bukankah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita? Karena itu di dalam setiap aspek keberadaan hidup kita, libatkan Dia, kenali Dia, akui Dia. Haleluya. Itu semua terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik yang kita nikmati hari ini. Karena Tuhan berkenan kepada Anda. Dialah yang memilih Anda dan mau supaya Anda berhasil di dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus lebih sering berkata, look what the Lord has done. Lihatlah apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan. Kalau Anda sudah jadi orang hebat hari ini, jangan pernah lupa diri. Jangan pernah katakan bahwa lihat, nih, ini semua karena aku hebat. Aku punya koneksi. Oh, aku pinter melobi. Aku pinter bisa mendekati bos-bosku. Makanya aku berhasil. Itu semua Tuhan yang lakukan di dalam kehidupan Anda. Look what the Lord has done. Haleluya. Itu yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita memasuki tahun 2022. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan mau kita mengenali wajah Tuhan. Bahkan di tengah kesibukan kita, seringkali kesibukan bukan hal dosa, bukan hal buruk yang seringkali membuat kita mengalami prosopagnosia, mengalami face blindness, tidak mengenali Tuhan. Barangkali hanya sekedar kesibukan sehari-hari, kita sibuk mencari nafkah, kita sibuk berbisnis, kita sibuk membesarkan anak-anak, dan kita menjadi begitu terjerat dengan rutinitas sehingga kita gagal mengenali wajah Tuhan di dalam hal-hal yang biasa. Yang menarik di sini adalah yang mengenali Sang Juru Selamat dunia untuk pertama kalinya. Yang mengenali datangnya Juru Selamat dunia untuk pertama kalinya adalah seorang bayi yang belum dilahirkan. Seorang bayi yang masih di dalam kandungan mengenali. Anda dan saya, kita kan sudah lahir nih kan.
Kita seharusnya lebih sensitif, lebih peka akan mengenali wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sensasional terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Anda tahu sebagian besar kehidupan kita tidak kita jalani di momen-momen yang spektakuler. Anda perhatikan hidup Anda yang sudah puluhan tahun Anda hidup. Berapa banyak peristiwa yang spektakuler dibandingkan peristiwa yang biasa-biasa saja. Demikian juga Natal yang pertama. Ya, kita suka membahas hal-hal yang spektakuler, tapi kita lupa bahwa yang spektakuler itu cuma satu momen saja. Hanya mungkin kejadiannya beberapa menit, beberapa detik, beberapa jam, paling lama beberapa hari. Tapi selebihnya mereka harus menjalani rutinitas sehari-hari. Dan mereka harus tetap di benak mereka. Mereka harus melatih diri mereka untuk mengenali wajah Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka. Bayangkan saudara Maria dan Yusuf. Mereka harus mengasingkan diri ke Mesir selama 2 tahun. Dan tidak ada catatan apapun tentang apa yang terjadi di Mesir. Selama 2 tahun itu, masihkah mereka mengenali wajah Allah pada Yesus? Atau mereka sudah mulai bertanya-tanya, benar gak sih ini Tuhan? Benar gak sih ini Sang Juru Selamat dunia? 2 tahun mereka hidup sebagai orang asing di tengah-tengah bangsa yang mereka tidak tahu bahasanya juga. Mereka harus tetap mengenali bayi, anak kecil yang mereka rawat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. 10 tahun mereka tinggal di Nazaret. Tidak dituliskan sama sekali tentang Yesus sampai dia muncul usia 12 tahun di bait Allah. Maria dan Yusuf harus terus melatih dirinya, harus terus menyadari bahwa anak yang mereka besarkan adalah wujud Allah itu sendiri. Setiap hari selama 10 tahun itu, saudara. Kemudian setelah muncul di bait Allah, Yesus menghilang lagi. 18 tahun tidak ditulis sama sekali tentang kehidupan Yesus. Dan Yesus mulai beranjak pemuda, bekerja dengan ayahnya sebagai tukang kayu. Pertanyaannya, masihkah Yusuf bisa melihat wajah Allah di dalam kehidupan Yesus? Mengenalinya sebagai hadirat Tuhan yang ada di rumahnya, dalam kehidupannya, yang dia diberikan hak istimewa untuk merawatnya dan membesarkannya. Kita harus melatih diri untuk melihat wajah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saat malaikat menampakkan diri, terobosan terjadi, hal-hal spektakuler terjadi dalam kehidupan kita, kita patut untuk bersuka cita. Tetapi saya mau katakan, sebagian besar waktu hidup kita jalani dalam rutinitas yang seringkali membosankan. Dan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak terus melatih diri kita, kita akan gampang sekali gagal untuk melihat wajah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau Anda bisa melihat wajah Tuhan dalam setiap momen keberadaan hidup Anda, maka Anda akan mengalami sukacita Natal sepanjang tahun. Haleluya! Karena itu saya berdoa supaya tahun 2022 Anda menjadi super recognizer. Katakan dulu, super recognizer. Super recognizer, orang yang super di dalam mengenali, terutama mengenali wajah Tuhan, tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Melihat wajah Tuhan
pada mereka yang menderita, pada mereka yang membutuhkan. Karena Matius 25 ayat yang ke-45 dikatakan, apapun hal yang engkau lakukan bagi yang paling kecil, yang paling hina, engkau melakukannya bagi Yesus. Kita harus mengenali wajah Tuhan di hal yang kita anggap remeh sekalipun. Sikon yang terlihat suram, tetapi kita tahu dan kita menyadari bahwa Tuhan ada di dalamnya. Di dalam Alkitab kita harus mencontoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini dari sejak belum keluar dari kandungan aja, dia sudah super recognizer. Karena itu ketika dia melihat Yesus datang dari kejauhan, dia sudah tahu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia mengenali karena dia super recognizer. Dan kalau Anda menjadi seorang super recognizer, maka saya percaya Anda akan menjadi super praiser. Orang yang super di dalam memuji Tuhan. Super praiser. Ya, kalau Anda tidak mengenali wajah Tuhan dalam hal-hal, dalam rutinitas kehidupan Anda sehari-hari, maka akan sulit untuk Anda memuji Tuhan. Tapi kalau Anda melihat campur tangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, wajah Tuhan di setiap detail kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita, maka sangat mudah kita untuk memuji Dia. Makanya super praiser itu biasanya adalah orang-orang yang adalah super recognizer. Saya berdoa tahun 2022 Anda ya tidak menderita yang namanya prosopagnosia, tetapi Anda mengalami dan menjadi super recognizer. Haleluya. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah abaikan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berjanji akan memberkati Anda. Ulangan 8, ya di sana janji Tuhan bagi bangsa Israel. Dia memberikan kuasa kepada tangan mereka untuk menghasilkan kekayaan. Tetapi janji berkat Tuhan ini, Tuhan cuma punya satu syarat. Tuhan cuma punya satu kondisi yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel. Aku akan memberkati engkau, tetapi jangan pernah lupa. Jangan lupa, kalau engkau sudah diberkati, kalau bisnismu sudah berkembang, kalau kesehatanmu sudah membaik, kalau bayi yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau profit yang diberikan dalam hidupmu, kalau promosi yang sudah engkau dapatkan itu engkau peroleh, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa untuk melihat dan mengenali bahwa semua itu adalah tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita menjadi super recognizer. Tuhan jadikan kami para super recognizer di tahun 2022. Maka saya percaya kalau Anda memberikan, setiap kali Anda dapat berkat, Anda memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan, maka Dia akan membawa Anda lebih tinggi lagi, memberikan kepada Anda lebih besar lagi. Haleluya. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.